Oke, kita mau langsung mulai aja, boleh? Boleh, Kak. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, kemarin kita udah bahas 10 soal ya, yang kurang tepat jawabnya. Sekarang kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas, ada kuis dulu nih buat Erva. Boleh Oke. dibantu? Sadari adalah singkatan dari? Singkatan dari hmm, singkatannya lupa, tapi sadari itu pemeriksaan untuk deteksi dini Mm-mm. kanker payudara kalau nggak salah. Iya, betul. Sadari Tapi itu, singkatannya lupa. betul. Sadari itu periksa payudara sendiri ya. Oh, periksa payudara sendiri, iya. Hmm. Oke, betul nih. Next ya, kita coba. Hormon yang berfungsi untuk kontraksi uterus adalah? Oksitosin Iya, betul. Oksitosin. Next. penulisan Penulisan. Mm-mm, kehidupan dalam paragraf ada 5 itu utuh, mm-mm, jernih, mm-mm, bercampur mekonium, mm-mm. ketuban kering, Iya, bercampur darah. iya, betul. Oke, mantap. Masih inget ya. Nah, sekarang boleh nih kita lanjut ke soal yang pertama. Sistemnya kayak kemarin, dibaca dulu soalnya. Mm-mm. Apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 22 tahun dengan G1P0A0 hamil 4 bulan datang ke PMB dengan keluhan sering kencing, terutama pada malam hari, frekuensi lebih dari 4 kali. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110 per 70 mmHg, suhu 36,2 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, tinggi fundus terus pertengahan simfisis pusat, balotemen positif, DJJ positif yaitu 152 kali per menit. Oke, jadi apa nih yang ditanyain dari soal ini? Eh, Penata laksanaan kasus. Iya, betul. Kemudian apa objektif? Oh, kita lihat dulu nih opsinya. Dari A sampai E kira-kira mereka Masuk semua. oke masuk semua. Kemudian kita lihat nih di objektifnya. Apa yang mau ditata laksanain ya kira-kira? Keluhan atau Ibunya masalahnya apa? sedang hamil. Hamilnya udah Mm-mm. 4 bulan. Terus ibunya mengeluh sering kencing. Terutama pada malam hari itu frekuensinya meningkat, yaitu lebih dari 4 kali. Untuk PTV-nya normal. Iya, betul. Jadi keluhan ibunya tuh sering kencing ya di malam hari gitu. Kira-kira nih jawabannya yang mana kalau menurut Erva? Kalau menurut aku kemarin pas ada soal ini aku jawabnya gunakan pakaian hangat karena aku mikirnya kalau malam dingin jadi frekuensi kencingnya bertambah. Oh gitu. Sebenarnya itu bisa juga ya. Cuma mungkin itu Kurang di tepat. kurang tepat di nextnya gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang bikin ibu hamil 4 bulan itu sering kencing. Ternyata ada peningkatan estrogen dan progesteron. Jadi bikin mukosa atau lapisan di dalam kandung kemih itu meningkat jumlah aliran darahnya gitu. Kemudian ditambah lagi biasanya itu seiring dengan berjalannya usia kehamilan
kepala bayi itu, rahim itu tuh bakal menekan kandung kemih. Jadi makanya sering Lebih pipis. Dan ternyata penata laksanaan yang tepat itu adalah latihan Kegel. Yang kecil. kemarin kita udah bahas sebelumnya, Kegel bisa juga untuk selain inkontinensia urin, dia juga bisa untuk orang dengan keluhan sering pipis. Kurangi Oh, minum, oke juga gitu. Cuma mungkin bisa lebih, uh, mungkin ini tahapan kedua ya setelah kita latihan. Karena kan, kenapa jawabannya latihan Kegel? Karena ini adalah tata laksana yang dilakukan oleh bidan kepada pasien gitu. Kalau misalnya kurangi minum, tidak minum air dingin, gunakan pakaian ketat, atau gunakan pakaian hangat itu hanya sebatas Penkes atau pendidikan kesehatan atau saran bagi ibu gitu. oh. Kalau soal-soal hukum itu kalau saya lihat yang dari kemarin-kemarin kayak maksudnya jawaban pilihannya itu kayak menjebak semua kayak mirip-mirip semua jadi bikin bingung. Iya, betul. Memang kalau hukum kayak gitu. Jadi semua jawaban tuh masuk ya untuk Iya. pertanyaannya. Oke, Betul. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Eh, udah belum ada. Belum. Kita next ya. Oke, soal nomor 2. Penata laksanaan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 26 tahun dengan P1A0, anak hidup laki-laki usia 3 tahun datang ke PMB untuk konsultasi rencana kehamilan. Hasil anamnesa, ibu memakai alat kontrasepsi kondom sudah 2 tahun dan memiliki riwayat penyakit DM sejak kehamilan anak pertama. Pemeriksaan fisik, berat badan 80 kg, tinggi badan 155 cm, tekanan darah 120/80 mmHg, nadinya 88 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Saat ini kadar gula darah tidak terkontrol, namun ibu tidak ada keluhan luar biasa. Ya, betul. Kira-kira kalau dari soal ini ditanyain, ah, Penata laksanaan sama kayak tadi. kayak tadi, oke. Opsinya dari A sampai E, ini tentang tata laksana kah? Rujukan saran ibu konseling juga tata laksana. Betul, jadi nggak ada yang coret ya. Kemudian apa nih masalahnya dalam soal ini? Ibunya memiliki riwayat penyakit DM sejak kehamilan anak pertama. Mm-mm. BB-nya 80 itu berlebihan. Iya, betul. Kemudian kadar gulanya tidak terkontrol, tetapi ibunya tidak ada keluhan. Iya, betul. Jadi masalahnya itu adalah si ibu ini mau hamil lagi ya, Iya, tapi rencana kehamilan, konsul rencana kehamilan. konsul rencana kehamilan betul, tapi riwayatnya penyakitnya DM di anak pertama, terus TTV-nya normal, tapi yang nggak normal tuh ini IMT-nya. Jadi BB-nya 80, TB-nya 155, kayaknya udah masuk obesitas ya. Iya. Terus gula darahnya tuh nggak kontrol, berarti gula darahnya tuh tinggi gitu. Tapi nggak ada keluhan. Oke, ini lumayan bahaya sih. Jadi, eh, jawaban untuk jawaban untuk soal ini adalah pemberian alat kontrasepsi jangka panjang. Kenapa Oh, jawabannya seperti ini? Karena salah satu tugas seorang wanita dengan diabetes yang merencanakan kehamilan adalah kontrol ke dokter dan dilakukan paling lambat 3-6 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Jadi, kalau ada em, perempuan dengan riwayat diabetes harus kontrol dulu ke dokter 3-6 bulan sebelum kehamilan. Kemudian nanti di dokter itu dikaji dulu, dikasih konsultasi dulu terkait dengan IMT, berat badannya, kemudian pola makannya, dan lain-lainnya. Sehingga dalam kasus ini, kita sebagai bidan bisa menyarankan untuk pemberian alat kontrasepsi jangka panjang. Jadi ibunya tuh dikasih alat kontrasepsi dulu nih, sambil membereskan masalah-masalah ibunya ke dokter. Seperti itu.
Berarti kalau dilihat dari opsinya ya Kak, kan itu ada Hmm, konseling persiapan kehamilan dengan perbaiki berat badan dan pola hidup. Sedangkan di soal kan ibunya udah memakai kontrasepsi, tapi makainya kan kondom. mm-mm. Berarti lebih masuk yang pemberian alat kontrasepsi jangka panjang ya Kak? Betul, karena kan kalau kondom itu apa ya, nggak ngejamin Iya. efektivitas tinggi ya. Kemudian mungkin yang opsi yang ini itu lebih cocok kalau ibunya tuh datangnya ke rumah sakit, jadi langsung ditangani oleh dokter gitu. Hmm. Kenapa rujukan nggak masuk? Karena nggak ada indikasi, karena ibunya belum hamil, ibunya baru merencanakan gitu. Oh, oke Kak. Oke, sarankan ibu USG juga, ibunya nggak ada indikasi untuk USG. Kalau anjuran tidak hamil tuh nggak Nggak mungkin ya. mungkin. Mm-mm, gitu. Bagaimana? Oke Kak, next. Oke, next. Boleh, lanjut. Apakah kebutuhan ibu bersalin yang tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 24 tahun dengan G1P0A0 Parturien aterem datang ke PMB mengeluh mulas-mulas sejak tadi malam melingkar sampai pinggang. Dari kemaluan, keluar lendir bercampur darah, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 88 kali per menit, suhu 36,3, pernafasan 20 kali per menit, TFU 32 cm, Puki letak kepala, DJJ positif 144 kali per menit, HIS 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pemeriksaan dalam pembukaan 4 cm, porsio tebal lunak, kulit ketuban positif, kepala station -1, trabas skibala keras di daerah rektum. Betul. Jadi apa yang ditanyain dari soal ini? Kebutuhan yang dibutuhkan ibu bersalin pada kasus. Betul. Kemudian kira-kira apa nih masalah ibunya dan dia butuh apa gitu? Kurang paham Pak Kak sama soal ini. Oke, kurang paham. Jadi yang pertama kita bedah nih ya pakai DOP. Yang ditanyakan kebutuhan ibu bersalin. Oke, kemudian kita lihat dulu opsinya nih. Makan minum, atur sirkulasi udara, istirahat saat ada HIS, tolong persalinan, dan anjurkan BAB BAK. Ini ada nggak yang bisa kita coret dari opsi ini? Yang mengatur sirkulasi udara itu bukan pernafasan kan? Iya, Sirkulasi betul. Jadi yang B kita coret ya, karena dia nggak satu udara. kategori. Kemudian kita lihat di soal kasusnya, ibunya tuh butuh apa ya kira-kira gitu. G1 penol A0 parturian aterem. Parturian itu artinya ibu sedang dalam kondisi partus, Usia melahirkan. kehamilannya udah ada. Mm-mm. Jadi mungkin ini udah di kala 1 atau di kala 2 ya ibunya. Terus keluhannya mules-mules sejak tadi malam. Terus kita evaluasi di pembukaan. Oke, pembukaannya 4 cm. Terus habis itu porsinya tebal lunak aman lah ya, sesuai dengan pembukaan. Kemudian ketubannya masih positif. Oke, bagus. Kepala stasiun min 1 aman. Kemudian ini nih, teraba skibala keras di daerah rektum. Jadi, skibala itu kalau di bagian perut itu dia di sebelah kiri ya mungkin. Itu tuh dipegang sama bidannya keras. Jadi kayak batu gitu. Hmm. Dan kerasnya itu karena apa? Karena itu berisi feses yang mengeras. Sehingga Hmm. kalau misalnya pembukaannya masih kecil, kemudian ibunya ada keluhan seperti ini, skibala keras di daerah rektum, atau ibunya bilang ingin berkemih, maka kebutuhan ibu itu adalah anjurkan BAB dan BAK. Karena eliminasi sama persalinan itu perlu difasilitasi atau ditolong oleh bidan, supaya persalinannya tuh bisa maju. Kadang tuh ada yang penurunan kepalanya itu lama karena itu entah kandung kemihnya penuh atau adanya skibala di rektum.
Tapi ini kan pembukaannya masih 4 cm ya Kak, jadi ibunya Mm-mm. dianjurkan untuk BAB BAK. Kalau misalnya pembukaannya udah banyak, Oke, kalau misalnya pembukaannya udah banyak nih, misalnya udah masuk fase aktif lah ya, iya. dan ibunya itu keluhan apa namanya eh dalam soalnya itu ingin berkemih atau misalnya ingin eh, BAB gitu, berarti kita tolong dengan menggunakan kateter atau ya Hmm. udah. Biasanya sih kalau di Sowalcom itu ibunya mau berkemih ya, kalau di pembukaan besar. Jadi nanti pilihannya adalah kateterisasi ibu gitu. Oh, oke Kak. Oke, next ya. Iya Kak. Tindakan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke Poskesdes dengan keluhan puting payudara keluar cairan berwarna putih kekuningan sejak 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 84 kali per menit, suhu 36,7, payudara tampak kemerahan, puting susu mengalami retraksi dan teraba ada pembekakan. Oke, jadi apa ini tanya ini soal ini? Eh, Tindakan. Tindakan yang tepat, betul. Kemudian kita lihat nih opsinya dari A sampai E. Tindakan semua nggak ya? Tindakan semua. Tindakan semua, betul. Kemudian apa nih masalahnya dari soal ini? Ibunya mengeluh putingnya mengeluarkan cairan berwarna putih kekuningan sudah sejak 3 bulan yang lalu. Oke. Kemudian Mm-mm. pas diperiksa payudara tampak kemerahan, puting susu mengalami retraksi dan teraba ada pembengkakan. Oke, betul banget. Jadi ini maaf ya, D-nya salah nih, harusnya tindakan gitu. Kemudian O-nya benar, gak ada yang bisa dicoret gitu. Dan masalahnya apa? Perempuan umur 48 tahun, puting payudaranya keluar cairan putih kekuningan, merah, terus puting susunya retraksi dan ada pembengkakan gitu. Jadi untuk usia perempuan 48 tahun dan gak ada status menyusuinya di sini, kira-kira kalau putingnya mengeluarkan cairan itu normal atau enggak? Nggak normal. Gak normal ya, apalagi ada merah dan puting susu tuh retraksi. Retraksi itu artinya gak nonjol, dia masuk ke dalam gitu putingnya. Hmm. Terus pas diraba ternyata bengkak juga payudaranya. Dan posisinya dia ada di Poskesdes. Jadi Poskesdes itu di bawahnya Puskesmas. Nah, itu kayak di desa gitu, Kak. Iya, betul, kayak di desa. Jadi kira-kira apa nih yang bisa bidan lakukan di Poskesdes ketika ada pasien seperti itu? Rujuk. Iya, betul, rujuk ke RS. Lakukan drainase, nggak bisa. Kita nggak bisa ngeluarin cairannya. Beri antibiotik, itu kewenangannya dokter. Beri antiinflamasi atau anti alergi, nggak ada data alergi apa gitu. Hmm, lakukan sadari secara teratur. Pemeriksaan payudara itu hanya untuk keluhan jika ibunya mengeluh ada teraba benjolan di payudara. Itu baru kita lakukan sadari secara teratur dulu. Hmm, Dirujuk. ya berarti Oh, dirujuk. berarti dirujuknya itu langsung ke RS ya, Kak? Iya, betul. Hmm. Oke, Kak. Oke, kita next ya. Hmm. Iya. Tindakan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan umur 51 tahun datang ke Poskesdes dengan keluhan nyeri daerah dada sejak 1 bulan terakhir, disertai berdebar-debar dan keluar keringat dingin. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/90, nadinya 88 kali per menit, suhunya 37,5. Oke, jadi apa yang ditanyain di soal ini? Tindakan. Tindakan, betul. Kemudian dari opsinya nih, A sampai E, tindakan semua nggak? Anjurkan, dokter anjurkan yang tindakan. Tindakan semua, oke. Kemudian masalahnya apa? Eh, Mengeluh nyeri pada daerah dada sudah 1 bulan terakhir ini, disertai berdebar-debar dan keluar keringat dingin. Ada Oke, efek.
Normal. TTV-nya Karena normal ya. Kira-kira usia ibunya 51 tahun nih, dengan keluhan kayak gitu tuh normal atau enggak? normal karena 51 tahun. Berarti kira-kira diagnosisnya tuh apa ibunya? Kenapa? Eh, itu per- udah menopause belum belum pramenopause mungkin. Ya, betul. Pokoknya udah masuk ke masa menopause ya. Menopause, iya. Jadi, kalau misalnya ibunya sudah masuk ke dalam masa menopause, ditandai dari umur, itu keluhan yang dialami berupa jantung berdebar, itu adalah perubahan fisiologis. Menopause. Berarti 51 tahun itu udah masuk menopause apa baru mau memasuki, Kak? Oke, nih aku stop share dulu ya. Iya. Jadi, menopause itu sebenarnya gak rumit, cuma dia agak tricky aja. Boleh kita lihat di sini sebentar. Share screen lagi. Oke, sudah terlihat? Sudah, Iya. Jadi kurang lebih kalau misalnya umur perempuan itu kita anggap maksimalnya adalah 70 tahun ya. iya. Berarti dari umur 40 sampai 70 itu namanya adalah fase klimakterium. Hmm. Fase klimakterium ini terbagi menjadi tiga, premenopause, Hmm. perimenopause, dan pasca menopause Oh. gitu. Premenopause itu ditandai sejak umur 40-an. Ada yang umur 40, ada yang 45 gitu. Kemudian apa? Ini perubahan hormonal ya. Jadi hormon estrogen dan progesteron itu mulai sedikit-sedikit menurun gitu. Kemudian sampai akhirnya berhenti di menopause ini. Menopause itu akhirnya artinya sudah tidak menstruasi Nah, sama sekali. Kemudian di masa perimenopause. Jadi ini adalah transisi antara menopause sampai ke pasca menopause. Kemudian apa? 12 bulan setelah menstruasi terakhir. Kalau misalnya pasca menopause, itu durasinya tuh 10 sampai 20 tahun pasca menopause itu, gitu. hmm. Dan beberapa gejala yang terjadi pada ibu dalam masa klimakterium itu adalah ini, perubahan siklus menstruasi. Karena FSH-nya meningkat, tapi estrogen dan progesteronnya menurun. Jadi untuk produksi ovum nggak bisa, sehingga nggak mens lagi, gitu. Kemudian Oh. ada hot flushes. Kalau di Soalcom tuh sering bilang kayak ibu merasa panas di daerah wajah, dada, leher gitu. Itu karena nggak ada estrogen. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ini, relax. Minta ibunya untuk relax. Kemudian kurangi stres. Kemudian pola hidup sehat itu lebih ke penkes aja sih ya. Nggak ada tindakan spesifik yang bidan bisa lakuin. Karena itu adalah fisiologis. Kemudian biasanya di Soalcom juga ada kelelahan, mudah marah, mudah lupa, bingung, sulit fokus, perubahan suasana hati, sulit tidur, gitu-gitu tuh sama karena tidak adanya estrogen. Dan tata laksananya adalah memberikan penkes terkait ini, relax, dan lain-lainnya. Berarti kalau misalnya kita balik lagi ke soal ini, apa jawabannya? Maaf Kak, share screen-nya masih di yang itu. Oh Belum. iya, oke. Yes. Nah, udah. Berarti yang anjurkan relaksasi. Betul. Kenapa kita menganjurkan relaksasi? Karena tadi kan ibunya mengeluh jantungnya itu berdebar-debar sama keluar keringat dingin. Karena itu perubahan yang emang fisiologis. Iya, betul. Jadi yang bisa bidan lakuin adalah yang relaksasi ya.
Hmm. Kalau yang anjurkan untuk istirahat itu berarti enggak ya, Kak? Oke, jadi kalau misalnya kita urutkan, anjurkan untuk relaksasi itu yang pertama, karena ibunya deg-degan gitu kan. Kayak Iya. ibaratnya deg-degannya kayak orang habis lari gitu. Jadi ya udah santai dulu, relax dulu, tarik nafas dulu gitu. Baru nanti selanjutnya adalah anjurkan Anjurkan untuk istirahat. gitu. Betul. Oke, Kak. Oke. Nah, kadang tuh suka trikinya di soal itu ada dua jenis soal yang nanya tentang tindakan. Yang pertama, tindakan yang tepat. Yang kedua, tindakan selanjutnya. Kalau misalnya soalnya nanya tindakan yang paling tepat, kita tuh harus jawab sesuai sama apa yang dibutuhkan oleh ibunya Hmm. pada saat itu. Jadi masalah yang paling urgent banget di sini misalnya contohnya deg-degan gitu ya, berdebar-debar, Iya. nyeri dada gitu. Relaksasi, istirahat, dua-duanya masuk. Dua-duanya emang harus dilakuin ya. Cuma yang segera bisa menyelesaikan masalah ini adalah yang relaksasi dulu. Relaksasi. Hmm. Jadi untuk menjawab soal tindakan yang paling tepat adalah kita lihat opsi Relaksasi. yang bisa menyelesaikan masalah di soal kasus. Seperti itu. Oke, Kak. Oke, kita next. Faktor apakah yang menjadi penyebab kasus tersebut? Seorang perempuan umur 47 tahun P3A1 datang ke rumah sakit dengan keluhan 3 minggu terakhir merasakan ada luka keras dan tidak nyeri di daerah alat kelaminnya. Riwayat sebelumnya berprofesi PSK, hasil pemeriksaan tekanan darah 130/80, nadinya 89, suhu 37,8, pemeriksaan penunjang VDRL positif. Oke, berarti apa nih yang ditanyain dalam kasus ini? Soal ini. Eh, Faktor penyebabnya. Betul. Kemudian kita lihat opsinya dari A sampai E. Mereka satu kategori nggak tentang bakteri mungkin atau jamur? Hmm, Kalau dilihat dari nama-namanya mungkin satu kategori karena jujur saya nggak tahu Kak yang soal ini. Oke, benar banget. Ini satu kategori ya. Kalau dilihat dari nama-namanya ya. Iya. Kemarin Nerva jawabnya apa nih soal yang ini? Yang ini, oh, yang itu, yang kedua, yang N Gonor. Oh, yang N gonorrhea itu ya. Iya, Oke. karena nggak tahu Kak. Bener. Ini lumayan jarang keluar karena ini tuh sifatnya patologis ya. Bidan kan ranahnya fisiologis. Cuma memang di beberapa kasus di angkatan yang kemarin itu lumayan banyak nih soal-soal yang kayak gini gitu. Yang ini tuh harusnya dokter lah ya yang nanganin gitu kan. Nah, Iya. oke, berarti kita bahas dulu nih. Yang ditanyakan faktor penyebabnya. Opsinya sama nih semua. Kemudian apa yang jadi masalah? Objektifnya apa? Ibunya 3 minggu terakhir ini mengeluh merasakan ada luka keras, tetapi alat kelaminnya itu tidak nyeri dan riwayat dari ibunya itu berprofesi sebagai PSK. Sama pemeriksaan TTV-nya normal, tapi pemeriksaan penunjang yang VDRL-nya positif. Iya, betul. Jadi, ternyata kata kuncinya ini adalah ibunya mengeluh 3 bulan terakhir ada luka keras gitu kan. Kemudian profesinya PSK. Otomatis kalau PSK tuh rentan ya terkena Iya. infeksi menular seksual ya. Kemudian pemeriksaan penunjangnya VDRL-nya positif gitu. Ternyata kalau misalnya kita udah tahu nih, oh VDRL-nya positif gitu, itu tuh udah langsung auto ketahuan penyakit ibunya itu adalah sifilis. Jadi Hmm. sifilis itu adalah penyakit menular seksual yang memang valid dengan tes VDRL ini. Jadi intinya VDRL ini tuh adalah tes khusus untuk penyakit sifilis gitu. Oke, kita udah tahu penyakitnya sifilis. Tapi apa penyebab si penyakit sifilisnya ini? Ternyata penyebabnya itu adalah si Treponema pallidum atau bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis ini. Gitu.
beberapa biasanya tuh ada beberapa penyakit dalam infeksi menular seksual yang bidan juga harus tahu gitu. Di antaranya adalah ini. Oke, kalau C. trachomatis, C-nya itu untuk chlamydia. Dan apa gejalanya? Keputihan, berbau, rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat hubungan seksual gitu. Atau bahkan ada keluar darah. Dan pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk mendiagnosis si chlamydia ini? Biasanya tuh dari urin atau cairan di organ kelamin pasiennya. Kemudian untuk spesifikasinya itu ada tes NAAT, amplifikasi asam nukleat itu memang khusus untuk diagnosa si chlamydia. Jadi nanti kalau ada soal tes NAAT-nya positif, berarti jawabannya si chlamydia. Dan Chlamydia. penyebabnya adalah si C. trachomatis. Ini memang harus dihafal ya. Oh iya Kak, siap. Kemudian ini N, gonorea. Penyakitnya, ini penyebabnya, penyakitnya namanya gonorea. Atau dia namanya itu kencing nanah. Pokoknya kalau ada kata kunci keluar nanah atau cairan hijau dari vagina, itu fix banget gonorea. Dia nggak ada satu tes khusus spesifikasi untuk gonorea, tapi tesnya dilakukan itu tes urin aja. Gitu. Kemudian kalau Candida albicans, itu dia gatal sama nyeri. Dan tesnya itu biasanya ini, tes kalium hidroksida koh atau tes urin biasa. Kemudian ada vaginosis bakterial atau dia infeksi vagina. Biasa kalau ada infeksi, ada sisisnya itu atau tis itu gatal, terbakar, merah, bengkak. Kemudian ciri khasnya keputihannya warna putih, abu-abu, dan amis. Dia pemeriksaannya apa dengan sekret vagina. Kemudian ada yang terakhir sih, Treponema pallidum. Menyebabkan penyakit sifilis. Kata kuncinya itu adalah di luka, ruam atau kutil, tapi dia nggak nyeri. Dan pemeriksaannya itu adalah VDRL itu. Oke Kak. Oke. Kalau soal yang penyakit gini memang tricky sekali. Jadi harus sering-sering latihan soal biar auto apal. Oh, kalau VDRL berarti Treponema pallidum berarti sifilis gitu. Kok kalau vaginosis berarti keputihannya kehijauan, abu-abu gitu. Oke. Oke, sip. Kita next. Tindakan apakah yang tepat untuk kasus tersebut? Seorang perempuan umur 50 tahun P3A0 datang ke puskesmas dengan keluhan 1 tahun terakhir mengalami menstruasi tidak teratur. Saat ini sedang haid hari keempat, darah keluar banyak sekali, hasil pemeriksaan tekanan darah 120, nadinya 89 kali per menit, suhunya 37,3 derajat Celcius. Oke, baik. Jadi apa yang ditanyain di soal ini? Tindakan yang tepat. Tindakan. Betul, dari opsinya tindakan semua nggak nih? Memberikan tindakan. Oke, kemudian apa masalahnya? Objektifnya apa? Ibunya 1 tahun terakhir itu mensnya nggak teratur, tapi saat ini ibunya sedang mens hari keempat dan keluarnya itu banyak, darahnya banyak. Oke, TTV-nya aman ya? Aman. Aman. Oke, berarti 50 tahun itu berarti kira-kira udah masuk masa menopause atau belum nih? Udah. Dah. Dan biasanya kalau menopause itu menstruasinya nggak teratur, oke masih normal. Kemudian yang nggak normal itu adalah tiba-tiba darahnya keluar banyak banget gitu ya. Oh iya. Oke, kira-kira yang bisa bidan lakukan di puskesmas dengan kasus seperti ini tuh apa? Ini kalau lihat di DOOP kan merujuk ke RS ya, Kak. Iya. Tapi kalau saya tanpa melihat itu, mungkin saya akan menjawabnya Mm-mm. lakukan inspeksi loh, kayak dilihat dulu darah yang keluarnya itu sebanyaknya seberapa gitu. Kemudian mungkin memberikan konseling karena eh ibunya udah menopause, kurang paham. Oke, kemarin Eva jawabnya apa nih? Masih inget gak kira-kira? Memberikan konseling.
Oke, memberikan Kayak konseling. memberitahu ke ibu karena ini udah memasuki menopause gitu. Kalau menurut saya kemarin kayak gitu, Kak. Gitu, oke, betul banget. Masuk juga sih ya, kayak gitu jawabannya. Tapi, kenapa ini jawabannya merujuk ke RS? Karena tiba-tiba darah keluar banyak sekali gitu. Dan eh, lakukan inspekulo itu sebenarnya tidak dianjurkan jika ibunya itu sedang dalam keadaan perdarahan Oh, gitu. Jadi inspekulo dicoret gitu. Kemudian memberikan konseling. Oke, boleh kita simpan dulu opsinya. Memberikan terapi antibiotik. Antibiotik lagi-lagi bukan kewenangannya bidan sebenarnya ya. Itu harus kolaborasi dokter. Oke, berarti coret. Memberikan terapi hormonal. Nah, apalagi ini di puskesmas itu nggak ada tindakan terapi hormonal. Jadi dicoret. Oke. Sekarang merujuk ke RS atau memberikan konseling. Kira-kira nih, kalau misalnya Erva, konselingnya tuh gimana? kayak kasih tahu sama ibunya kalau ibunya kan umurnya 50 tahun itu udah masuk masa menopause. Jadi Mm-mm. kalau 1 tahun terakhir ini nggak menstruasinya nggak teratur itu normal. Terus mungkin ini menstruasi yang terakhir karena darahnya banyak. Oh gitu. Ya, benar. Itu masuk juga gitu kan. Harusnya mungkin kalau misalnya ada opsi observasi perdarahan itu juga bisa juga ya, masuk juga ya. Tambah bingung juga kita. Oke, tapi di sini kenapa kita menuju ke RS? Karena kata kuncinya tuh darah keluar banyak sekali. Jadi kita tuh khawatir terjadi sesuatu yang patologis di sini. Sehingga, dan untuk mengevaluasi sebenarnya ini patologis atau enggak, itu bisa dilakukan di rumah sakit. Jadi, jawabannya itu adalah karena Merujuk ini mm, karena ini masih di puskesmas. betul merujuk ke RS atau soal ini juga masuk dengan jawaban kolaborasi dengan dokter. Terus, Mm-mm. Itu juga masuk tuh. Jadi yang pertama kolaborasi dulu dengan dokter kalau memang ada. Kemudian yang kedua kalau nggak ada, yaitu rujuk lagi ke RS. oke, Oke, baik kita next ya. ya Kak. eh, Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 40 tahun P2A0 datang ke puskesmas dengan keluhan 6 bulan terakhir mengalami menstruasi tidak teratur. Hasil anamnesis sering mengalami panas di muka dan kemerahan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 89 kali, suhunya 37,3. Oke, apa yang ditanyain di soal ini, Erva? Anjuran yang tepat. Anjuran. Oke, opsinya menganjurkan semua nggak nih kira-kira? Tentang anjuran semua nggak? Iya, dengan masuk semua. Masuk semua, oke. Kemudian apa objektifnya, masalahnya? Ibunya udah 6 bulan terakhir ini mensnya tidak teratur, kemudian ibunya mengeluh sering mengalami panas di bagian muka dan kemerahan. Oke, TTV-nya aman ya? Aman, Aman. Kira-kira dengan umur 40 tahun, kemudian ada keluhan kayak gitu, gimana nih? Normal atau enggak? normal. Normal, oke. Kemungkinan diagnosisnya apa nih yang tadi kita udah bahas di ciri-ciri menopause? Pramenopause, Ya, premenopause. anjurannya mengurangi stres. Mengurangi stres, benar. Karena kalau ada kata-kata mengalami panas di muka dan kemerahan itu, tandanya kemungkinan diagnosisnya itu adalah si hot Oh, flashes itu ya. iya, Dan caranya adalah dengan mengurangi stres. Memakai krim UV kayaknya dia panasnya tuh di dalam gitu. Jadi krim UV iya. enggak, dia tinggi kalori protein, nggak ada indikasi ya ibunya obesitas, berat badannya nggak ada gitu. Asupan cairan nggak juga, tensinya masih normal. Kemudian obat antihistamin, anti alergi kayaknya nggak ya, kecuali ada eh Alergi. mm, keterangan alergi apa gitu ibunya. Oke, kita next.
Faktor apakah yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Seorang perempuan umur 55 tahun datang ke rumah sakit diantar keluarganya karena jatuh, terpeleset, dan tangannya memar. Hasil anamnesis sudah berhenti haid 2 tahun yang lalu, keluhan tangan sulit digerakkan. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 130/90, nadinya 88 kali, suhunya 38 derajat Celcius. Dilakukan pemeriksaan rongsen dengan hasil terdapat fraktur tertutup. Oke, siap. Keren. Jadi apa yang ditanyain di soal ini? Faktor penyebabnya. Betul. Kemudian opsinya, kira-kira ini satu kategori atau enggak? Satu kategori? Oke, tentang tulang semua ya. Iya. Iya. Kemudian apa masalahnya yang terjadi di kasus atau objektifnya? Hmm, Ibunya ini habis jatuh terpeleset, kemudian tangannya memar. Hasil anamnesanya, eh, keluhannya itu tangannya sulit untuk digerakkan, sama TTV-nya itu Hmm? normal, Normal ya, betul? normal, sama pemeriksaan penunjangnya itu di rongsen terdapat fraktur tertutup. Oke, betul. Perempuan usia 55 tahun itu kira-kira udah masuk premenopause, menopause atau pasca menopause? Pasca. Ya, pasca ya, karena udah berhenti haidnya kurang lebih 2 tahunan lah ya. Oke, berarti kita tahu kalau ibunya itu udah anggap aja nenek-nenek gitu. Terus dari situ habis jatuh di ronsen ada fraktur tertutup. Oke, berarti ada masalah di tulangnya gitu. Kira-kira dari jawabannya yang paling mungkin menyebabkan nenek-nenek itu tulangnya rapuh adalah Saya kemarin jawabnya berkurangnya sumsum tulang. berkurangnya sumsum tulang. Oke. Jadi eh, perempuan kalau misalnya udah menopause, udah berhenti gitu kan, atau mulai dari premenopause deh, ketika hormon estrogennya itu udah mulai menurun, itu ternyata dia kepadatan tulangnya itu juga ikut menurun juga. Jadi makanya rawan untuk terjadi fraktur, entah itu terbuka atau tertutup, kemudian habis itu osteoporosis atau pengapuran tulang, itu rawan banget karena estrogennya udah sedikit. Jadi, kalau misalnya kita melihat opsinya dan kita udah tahu bahwa ibunya udah dalam masuk kategori menopause, kehilangan massa tulang. Oke, dia masuk nih, kata lainnya kehilangan kepadatan tulang. Ini masuk. Berkurangnya sumsum tulang. Oke, sumsum tulang itu nggak ngaruh ke kepadatan tulang. Dia ngaruhnya kalau sumsum tulang belakang itu untuk pembentukan sel darah merah. Oh, Jadi sumsum tulang nggak masuk nih. Kemudian coba. aktivitas osteoklastik menurun. Ini kayaknya rumit banget. Iya, Boleh saya ditahan, tapi skip dulu gitu. Remodeling tulang berjalan dengan cepat gitu. Oke, kalau misalnya udah usia segini, nggak mungkin ada remodeling tulang gitu. Dia justru udah menurun. Jadi organ-organnya tuh, kemampuan organnya untuk melakukan sesuai dengan fungsinya tuh menurun gitu. Apalagi ini reduksi meningkat nih, kayaknya udah enggak deh. Jadi jawabannya yang paling masuk akal adalah kehilangan. kehilangan massa tulang. Seperti itu. Oke, Kak. Oke. Eh, nah, sampai sini dari 10 soal ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada. Belum ada. Oke. Kita next bahas ke kesulitan. Jadi setelah aku tanya dan juga aku gali dari diri aku sendiri kemarin, ada beberapa kesulitan. Yang pertama ada 5. Ada 5 kesulitan gitu. Yang pertama adalah time management. Time management ini termasuk gimana caranya kita bisa ngerjain satu soal maksimal 1 menit. Jadi tipsnya, boleh dibantu baca ya Pak?
Yang pertama, kita baca soalnya dulu, kemudian kerjain soal yang gampang, lalu tandai soal yang ragu-ragu. Betul. Kemarin Erva gimana nih pas ngerjainnya? Pas kemarin, saya nggak baca soalnya dulu, saya langsung baca kasus, baru baca soal. Kalau kerjain soal yang gampang, kalau saya tak kerjain sesuai nomornya, tapi yang ragu-ragu saya tandain. Cuma kalau saya kemarin tuh yang ragu-ragu tuh emang bener-bener saya tuh ragu, jadi bingung. Walaupun udah selesai kembali ke soal itu, saya masih tetap ragu-ragu. Oh gitu, oke. Berarti nanti untuk next-nya boleh dicoba dari baca soalnya dulu ya, untuk Ya, ngehemat waktu. Jadi kita langsung tahu nih, dia nanya apa, sehingga kita cari datanya tuh apa, gitu. Kerjain soal yang gampang. Kalau menurut aku, yang Erva lakuin ngerjain soal sesuai nomor itu nggak ada masalah juga. Selama kita inget waktu. Jadi kita nggak stuck di satu soal, misalnya kayak sampai 2 menit kita mikir gitu, jangan. Makanya kenapa kerjain soal yang gampang dulu. Jadi ketika ini udah mentok nih, oke udah next dulu aja, skip dulu aja. Soal itu ditandai ragu-ragu dulu. Baru nanti ketika kita ngerjain soal yang lain, bisa jadi kita dapet clue dari soal yang lain kayak, kayaknya iya, ini jawabannya ini deh, gitu. Jadi iya, dan triknya pakai metode DOOP yang tadi gitu ya. iya. Oke, kemudian next, istilah dalam kebidanan. Hmm. Tipsnya, boleh dibantu baca lagi. Yang pertama, sering latihan soal. Dua, tandai kata yang baru ditemui. Tiga, cari artinya. Iya, betul. Jadi kayak misalnya tadi ya, istilah dalam kebidanan, pemeriksaan VDRL gitu. Apa sih VDRL? Langsung tuh ditulis, dicatat, Iya. di-highlight pakai warna kuning, terus dikasih kata kuncinya. Oh, ini pemeriksaan untuk sifilis gitu. Dan memang harus sering latihan soal, jadi biar kita terpapar dengan banyak jenis-jenis soal. Iya. Gitu. Kalau Erva kemarin ada istilah yang sulit mungkin yang kayak baru denger nih gitu atau gimana? Ada. Ada, Iya. tapi belum ditandai ya? Belum. Belum, baik. Boleh mungkin nextnya ya, nanti coba ditandai. Oke. Kemudian, yang ketiga, lupa materi. Nah, Itu yang pertama eliminasi opsi, dua tandai ragu-ragu, tiga next dulu ke soal yang lain. Untuk triknya, ingat-ingat materi yang lupa, siapa tahu di soal lain ada clue-nya. betul banget. Jadi, kalau misalnya lupa materi nih, misalnya kayak kemarin, masalah abortus. Kemu- ab- kita eliminasi dulu nih opsinya. Kita baca dulu soalnya, kemudian kita lihat nih opsinya ada nggak nih yang bisa kita eliminasi gitu. Oh kayaknya nggak ada. Oke ya udah, kita tandai dulu ragu-ragu. Kemudian kita next dulu nih ke soal yang lain supaya tadi kita bisa dapat ilham dulu. Siapa tahu di soal lain tuh ada juga bahas abortus yang kita ingat. Oke, berarti kalau abortus yang mengancam imminence, berarti nextnya di soal yang tadi kita lupa, kita bisa tuh eliminasi opsi si imminence-nya karena udah dipakai di soal lain gitu kan. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Sama kayak time management ketika kita mentok, next dulu, cari ilham dulu, siapa tahu kita bisa nemu clue-nya. Kemarin ada berapa materi apa yang dilupa? Banyak, Kak. Materi semester-semester awal ya, Iya. tentang Yang uh, itu yang pelepasan panas itu juga itu semester 3 jadi lupa. iya bener, soal yang hafalan ya, kebanyakan ya, lupa Iya. materi. Kalau yang tindakan atau asuhan atau tata laksana gitu gimana? Ya sedikit sih ada yang ingat, ada yang kadang ragu-ragu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada ragu-ragu, gugup, atau takut. Nah, ini sering banget. Kalau ini tuh masalah psikologis kayaknya ya. Tipsnya pertama, biasa berdoa, berserah, dan berusaha semaksimalnya gitu. Tapi gimana kalau kita tuh udah terlanjur panik, kayak banyak banget soal yang kita skip, yang kita klik ragu-ragu gitu. Salah satu cara untuk menenangkan diri itu adalah tarik nafas dalam selama 7 detik. Terus habis itu, Oh, ini lumayan sih bisa ngebantu kita untuk fokus lagi, kita dengan tenang. Kalau kita tenang, kita jauh lebih mudah untuk mengerjakan gitu. Dan
kita harus tahu juga bahwa ya, tujuan kita ngerjain soal UKOM nanti itu kita fokusnya di prosesnya. Ya seberapa berusaha gue, bukan seberapa bagus hasilnya nanti. Karena kalau masalah hasil tuh udah di luar urusan manusia sih, gitu. Iya, Kemarin gimana? Ragu-ragu, gugup, takut, ada? ada. Ada. Oke, kalau sekarang gimana kalau setelah tahu tips dan trik ini terus ngerjain soal lagi, kira-kira mau gimana nih? Kalau Mau nerapin yang itu DOOP. oke, baik. Next, yang sering banget soal yang terasa salah. Nah, Entah iya, soalnya yang beneran salah atau kita yang ngerasa ini kok soalnya nggak masuk akal ya gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama, cari prioritas masalah atau masalah yang urgent banget. Masalah yang kalau misalnya nggak kita selesaikan itu akan menimbulkan masalah lain gitu. betul. Kemudian kalau memang kita ngerasa ini soalnya salah, kita catat soal dan opsinya gitu. Karena kalau UKOM nanti kita boleh kok nanya ke proktornya, ke pengujinya, ini ada soal yang salah gitu. Tapi kadang-kadang itu kita yang ngerasa soalnya salah. Karena Oh, biasanya proktornya itu kalau misalnya ada soal salah, beliau infoin. Kayak misalnya soal yang nomor sekian, ada tambahannya ini ya, gitu. Tapi kalau misalnya dari proktor yang nggak ngasih tambahan, berarti memang soalnya nggak salah, gitu. oh, Waktu itu aku pernah nemuin soal, dia itu tentang eh, anemia, kemudian ada mual dan muntah. Kemudian ada satu masalah lagi, itu kalau nggak salah tensinya tuh rendah, gitu. Kemudian opsinya tuh semuanya tuh masuk untuk menyelesaikan tiga masalah itu. Tapi ternyata balik lagi, cara ngerjainnya adalah cari prioritas masalah yang urgent banget. Kita selesaiin dulu sih anemianya dulu. Karena kalau misalnya anemianya udah selesai, otomatis nanti tensinya juga membaik dan baru masalah mual muntahnya kita atasin selanjutnya. Karena kalau anemia ngaruhnya nggak cuma ke ibunya doang, tapi ke perkembangan janinnya juga gitu. Dan triknya, kita boleh skip dulu soalnya. Kemudian, atau kita langsung bilang ke pengawas ujiannya, dan kalau misalnya kita udah lakuin satu dan dua ini, kita masih ngerasa nggak masuk akal, ya udah kita jawab aja yang sesuai sama keyakinan kita, jawab yang semasuk akal mungkin gitu. oke. Kemarin Eva gimana? Ngerasa nggak ada soalnya yang salah? Enggak, Oke, kayak kalau kerjain aja gitu. oke kerjain aja ya. Oke, gitu deh. Nah, sebenarnya abis slide ini tuh pengumumannya, tapi kenapa yang lain pada nggak join ya? Enggak tahu, Kak. Oke, Erva ada yang mau di ini dulu, disampaikan Hmm, dulu mungkin gimana kemarin kesan-kesan ikut TO Ukom di kelas santuy? seneng, kayak nambah pengalaman karena kan belum pernah Hmm? ikut TO sama sekali, jadi ya sama masih nol banget lah tentang UKOM itu gimana. Kayak dosen tuh baru ngasih tahu kayak kalian nanti bakal UKOM dan UKOM-nya itu exit exam, jadi kalau kalian nggak lolos ya kalian nggak bisa ikut wisuda gitu. Kayak jadi langsung rasa waduh, soalnya emang susah apa gitu kan, kayak mikir susah apa. Hmm. Akhirnya coba cari-cari di Instagram yang gratis gitu. Nah, ketemu sama Hmm. ini akhirnya coba ikut, kemarin coba ikut TO-nya, kayak alhamdulillah banget lah Kak, kayak nambah jadi sedikit-sedikit tahu tentang UKOM. Oke, Apalagi ada baik. Zoom pembahasannya kan Hmm. dikasih tips and trick itu membantu banget lah Kak. Oke, baik. Terima kasih juga udah mau ikut rangkaian acaranya ya. Mulai dari TO-nya, daftarnya dulu nih. Ikut TO-nya, terus ikut Zoom pembahasannya. Keren sih. Oke, ya udah. Kita langsung ke pengumuman aja ya. Ini harusnya ada backsound-nya, tapi petugas backsound-nya sedang tidak ada. Oke. Oh, ini udah share screen ya. Oke. Sip. Tarik napas panjang. Satu, dua, tiga. Jeng, 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 jeng. Topiknya adalah... Tada!
Yeay. Erva, maaf ya ini nggak HD nih fotonya, soalnya biar surprise gitu. Oke, boleh nih kalau mau di screenshot dulu mungkin. Oke Kak, bentar Kak. On cam juga ya. Udah. Saya nggak pakai silang. Aduh, aduh, aduh. Loh, ini ada itunya nggak Kak? Kayak rinciannya yang salah yang bagian mana gitu Kak? Ada dong, kita udah punya nilainya, rincian yang salah di mana, sama nanti soal dan pembahasan dengan DOP yang kemarin. Ada, tenang aja. Oh. Oke, selamat ya Erva. Terima kasih Kak. TO pertama sukses, nextnya harus ikut lagi ya kalau mau manajer buka. Siap. Oke, bawa ajak temennya sebanyak mungkin. Eh, kalau kata dosenku tuh Mm-mm. di kampusku UKOM-nya itu ikut yang gelombang 2 itu berarti sekitar bulan Agustus? iya, soalnya nanti kalau bulan Agustus kan kalau nggak salah 1 bulan kemudian kan hasilnya keluar. Mm-mm. Jadi biar nanti wisudanya itu gelombangnya ikutnya yang Oktober. Kalau ikut Oh, gelombang yang pertama itu kata dosenku nggak memungkinkan karena takutnya banyak teman-teman satu kelas itu masih banyak yang belum menyelesaikan tugas akhirnya. Kalau ikut gelombang yang ketiga itu kelamaan. Jadi kalau kampus Unimus itu ikutnya gelombang 2. Tahun ini juga ikutnya gelombang 2. oke, tahun ini ikutnya gelombang 2 ya. Iya. Oke, baik. Berarti seenggaknya ada inilah ya, waktu kurang lebih 1 bulan lebih lama dari yang gelombang 1 untuk ya better preparation. Sip. Oke, nanti aku minta nomor rekeningnya atau Oh, walletnya ini untuk dapat reward. ditransfer. Dapat hadiah. Ih, Alhamdulillah. kemana aja kamu? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu Cuma ya? Iya, dapat. ikut TO ya, ikut-ikut aja gitu, kayak buat latihan. Keren banget emang nih. Kalau misalnya ikut TO atas kesadaran sendiri memang hasilnya beda sih. Aku akuin. Keren Tapi ya, Pak. kemarin tuh sama sekali nggak belajar karena kayak pasrah banget Kak. Beneran kayak aku ngiranya tuh kayak bakal susah banget. Tapi aku mau belajar males. Udahlah ikut dulu buat pengalaman. Susah nggak ya gitu. Iya, bener. Nggak Bener, belajar. terabas dulu aja gak sih? Iya. Mm-mm. Oke deh, Ternyata nggak semenyeramkan. nggak semenyeramkan itu kan? Oke, Yang semoga jadi dibayangkan. hobi ngerjain soal UKOM nih habis ini. Nanti ada Oke, lagi berarti kapan lagi Kak? ada laginya nanti dikabarin pasti. Stay tune di Instagram Oke. kita buat update-nya. Oke, kalau Oh, gitu berarti nggak diumumin di grup WA. boleh nanti kita umumin di grup WA juga. Oke. Oke, sip. Kalau gitu kayaknya udah mau jam 9 juga. Erpa ada yang mau ditanyain dulu sampai sekarang sejauh ini? Belum ada Kak, cuma mau bilang terima kasih banyak udah dikasih banyak pengalaman, banyak pengetahuannya nambah jadinya. Oke, sama-sama. Makasih juga ya sudah Iya berusaha Kak. semaksimal mungkin. Nanti aku share di PC. Tolong jangan lupa isi form evaluasinya dulu ya buat Iya kita. Kak. Sama minta itu tadi. Oke. Oke, boleh screenshot dulu untuk penutupan. Boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, masih mati lampu di sana. Enggak, ini nggak mati lampu, tapi lampunya itu belum diganti. Masih. Oh, berarti bukan mati listrik, tapi mati lampu Iya. ya. Ini. Oke, Erva, selamat istirahat ya kalau kayak gitu. Iya, Makasih selamat istirahat banyak udah kembali join. Kak. Hmm, Iya. dadah. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.